Sejak Tuhan ciptakan dunia ini, karyanya tak terhitung di atas bumi. Dia telah menderita penolakan terburuk dan banyak fitnah dari manusia. Tak ada yang sambut Tuhan datang di bumi. Mereka menolak Dia dan tak peduli. Ribuan tahun Dia alami masa sukar. Manusia memilukan hatinya. Dia tak lagi lihat pemberontakan manusia, tapi rencanakan untuk mentahirkannya. Tuhan hanya ingin manusia dengar dan patuhinya, tak menentang dan tunduk di hadapannya. Yang Dia inginkan yaitu semua orang hari ini percaya bahwa Dia itu nyata. Dalam daging Tuhan telah menderita hinaan dan mengalami pengucilan dan penyaliban. Jalani hal terburuk di dunia manusia. Bapa di surga tak tahan melihatnya. Dia memalingkan muka dan menutup matanya, menantikan kembalinya anak terkasih. Tuhan hanya ingin manusia dengar dan patuhinya, tak menolak dan tunduk di hadapannya. Yang Dia inginkan yaitu semua orang hari ini percaya bahwa Dia itu nyata. Tuhan tak lagi meminta lebih. Dia telah membayar sangat mahal. Namun manusia terus tak peduli, tak peduli karya Tuhan. Tuhan hanya ingin manusia dengar dan patuhinya, tak menentang dan tunduk di hadapannya. Yang Dia inginkan yaitu semua orang hari ini percaya bahwa Dia itu nyata. Tak peduli makhluk hidup di air atau langit, atas perintah Sang Pencipta, mereka ada di konfigurasi kehidupan berbeda dan juga dikelompokkan sesuai dengan spesies dan
dapat ubah hukum ini. Mereka tak berani, tak mampu lampaui batas Sang Pencipta. Atas perintahnya mereka datang, hidup berkembang biak, mengikuti jalan dan hukumnya, mengikuti semua perintahnya yang tidak terucapkan, yang Dia berikan. Seperti otoritasnya, identitas unik, Sang Pencipta akan tetap tidak berubah selamanya. Otoritasnya kan selalu wakili identitas uniknya. Otoritasnya ada bersamaan dengan identitasnya selamanya. Otoritas Sang Pencipta ditunjukkan lewat tak hanya buat segalanya jadi, tapi juga kemampuannya memerintah, memberi mereka daya hidup, membuat mereka ada dalam bentuk dan peran yang sempurna. Juga ditunjukkan dalam pikirannya, tak terbatas apapun. Seperti otoritasnya, identitas unik, Sang Pencipta akan tetap tidak berubah selamanya. Otoritasnya kan selalu wakili identitas uniknya. Otoritasnya ada bersamaan dengan identitasnya selamanya. Seperti otoritasnya, identitas unik, Sang Pencipta akan tetap tidak berubah selamanya. Otoritasnya kan selalu wakili identitas uniknya. Otoritasnya ada bersamaan dengan identitasnya selamanya. Di dunia baru, sebelum ada manusia, Sang Pencipta siapkan pagi hari dan malam hari. Dia siapkan cakrawala, darat dan lautan, semua tumbuhan,
rumput dan semua pohon. Dia siapkan terang, musim, tahun, serta hari untuk suatu kehidupan baru. Otoritas dan kuasa Sang Pencipta telah ditunjukkan dalam setiap hal yang Dia ciptakan. Setiap pikirannya, perkataan, setiap ekspresi dari kuasanya adalah sebuah karya agung. Di antara semuanya, itu hal yang luar biasa yang layak bagi pengetahuan manusia. Firman dan penggenapan terjadi bersamaan, tanpa sedikit pun jeda atau perbedaan. Kelahiran dari semua hal yang baru ialah bukti otoritas Sang Pencipta. Dia pasti firman-Nya, firman-Nya pasti digenapi. Yang tergenapi akan tetap untuk selamanya. Ini takkan berubah dulu ataupun sekarang, dan akan tetap untuk selamanya. Setiap pikirannya, perkataan, setiap ekspresi dari kuasanya adalah sebuah karya agung. Di antara semuanya, itu hal yang luar biasa yang layak bagi pengetahuan manusia. Kuasa Sang Pencipta dan otoritas Sang Pencipta hasilkan mukjizat demi mukjizat tanpa henti. Dia membuat manusia terpesona perbuatannya yang lahir dari kuasa otoritasnya. Kuasa Tuhan yang dahsyat membawa sukacita. Manusia terpukau penuh sukacita, tergerak, terpesona dan bersorak. Rasa hormat muncul dalam diri manusia. Setiap pikirannya, perkataan, setiap ekspresi dari kuasanya adalah sebuah karya agung. Di antara semuanya, itu hal yang luar biasa yang layak bagi pengetahuan manusia. Otoritas perbuatan dari Sang Pencipta, gerakan roh manusia. Otoritas perbuatan dari Sang Pencipta, lahirkan roh manusia. Otoritas perbuatan dari Sang Pencipta, puaskan roh manusia.
tinggal di kerajaan. Tuhan takkan perlakukan dengan buruk yang mengasihinya. Majelis imam terbentuk saat karya Injil selesai, tersebar ke seluruh semesta. Di kerajaan manusia kan hidup bersama Tuhan dan akan lakukan tugas mereka. Di kerajaan semua yang mengasihi Tuhan akhirnya kan tinggal di kerajaan. Tuhan takkan perlakukan dengan buruk yang mengasihinya. Di majelis ada para imam besar, juga para imam lainnya kan jadi anak dan umat Tuhan. Di kerajaan statusnya akan ditentukan oleh kesaksian mereka setelah ditentukan karya Tuhan selesai. Di kerajaan semua yang mengasihi Tuhan akhirnya kan tinggal di kerajaan. Tuhan takkan perlakukan dengan buruk yang mengasihinya. Semua yang mengasihi Tuhan akhirnya kan tinggal di kerajaan. Tuhan takkan perlakukan dengan buruk yang mengasihinya. Karya Tuhan usai saat manusia digolongkan kembali ke posisi yang benar. Itu adalah hasil dari karya Tuhan dan penerapan manusia. Kristalisasi visi karya Tuhan dan kerjasama manusia. Akhirnya manusia kan dapat istirahat di kerajaannya. Di kerajaan Tuhan pun kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Inilah buah dari 6.000 tahun kerjasama Tuhan dengan manusia. Di kerajaan semua yang mengasihi Tuhan akhirnya kan tinggal di kerajaan. Tuhan takkan perlakukan dengan buruk yang mengasihinya. Kasihi dan percaya Tuhan, manusia harus jamah rohnya dengan hati agar dapat perkenannya. Jamah firman dengan hati, agar digerakkan roh Tuhan, digerakkan rohnya. Jika manusia tak beri hati bagi Tuhan dalam percaya kepadanya, jika tak pikul bebannya, hanya jalankan agama, menipu Tuhan, takkan terima pujian Tuhan. Orang seperti itu takkan punya kesempatan untuk karya Roh Kudus, bahkan nilai kesempurnaannya tak ada.
Saat kau beri hati untuk Tuhan, kau kan masuk lebih dalam dengan wawasan lebih tinggi, punya pemahaman lebih tentang kelemahan dan cacatmu. Ingin menyenangkan Tuhan, tidak pasif tapi aktif, tandanya kaulah orang benar. Jika hatimu dalam Tuhan dan tenang di hadapannya, berdiam, kau kan dipakai Roh Kudus, kau akan mendapat terang. Kekuranganmu dilengkapi Roh Kudus. Saat beri hati untuk Tuhan, kau kan tangkap setiap jamaah dalam roh, dan pencerahan dari Tuhan. Pegang ini, kau akan masuki jalan benar untuk disempurnakan Tuhan. Cara mengubah watak ialah beri hati sepenuhnya untuk Tuhan dan terima pencerahan dari semua firman Tuhan. Saat kau beri hati untuk Tuhan, kau kan masuk lebih dalam dengan wawasan lebih tinggi, punya pemahaman lebih tentang kelemahan dan cacatmu. Ingin menyenangkan Tuhan, tidak pasif tapi aktif, tandanya kaulah orang benar. Tuhan jadi daging untuk bekerja di akhir zaman dan lakukan pelayanan firman. Dia sendiri yang bekerja, tujuannya untuk sempurnakan mereka yang berkenan di hatinya. Dia berinkarnasi untuk taklukkan orang, sempurnakan mereka yang Dia kasihi. Dia ingin lihat sendiri mereka yang Dia sempurnakan. Dia ingin lihat sendiri bagaimana mereka jadi saksinya. Dari penciptaan hingga kini, hanya pada akhir zaman Dia berinkarnasi untuk buat karya sebesar ini. Dia tanggung derita luar biasa, tapi karyanya tak tertunda. Walau Dia menjadi manusia biasa, Dia berinkarnasi untuk taklukkan orang, sempurnakan mereka
kasihi. Dia ingin lihat sendiri mereka yang Dia sempurnakan. Dia ingin lihat sendiri bagaimana mereka jadi saksinya. Walau Tuhan jadi manusia, rencananya tidak goyah. Tuhan bekerja sesuai rencananya. Yang disempurnakan adalah sekelompok kecil manusia yang datang dari bangsa-bangsa di dunia. Dia berinkarnasi untuk taklukkan orang, sempurnakan mereka yang Dia kasihi. Dia ingin lihat sendiri mereka yang Dia sempurnakan. Dia ingin lihat sendiri bagaimana mereka jadi saksinya. Tujuan karya ini untuk peroleh sekelompok orang tersebut dan beroleh kesaksian dari mereka. Tujuan karya ini juga untuk sempurnakan mereka yang dipilih, dan Dia dimuliakan lewat orang-orang ini. Dia berinkarnasi untuk taklukkan orang, sempurnakan mereka yang Dia kasihi. Dia ingin lihat sendiri mereka yang Dia sempurnakan. Dia ingin lihat sendiri bagaimana mereka jadi saksinya. Pahami perbuatan Tuhan dan pandang segala hal. Seturut firman Tuhan, maka sudut pandangmu kan benar. Perbuatanmu ditimbang berdasar hubungan normalmu dengan Tuhan. Jika hubunganmu dengan Tuhan normal dan niatmu benar, lakukanlah untuk jaga hubungan normal dengan Tuhan. Kau tak boleh takut kehilangan apapun. Hubungan baik dengan Tuhan ialah prioritas utama bagi orang percaya. Mereka harus jadikan ini tugas dan hal terpenting dalam hidup.
bahan tertawaan. Dan seperti itu ialah tanda hubunganmu dengan Tuhan normal. Bukan untuk daging tapi untuk kedamaian roh, untuk peroleh karya Roh Kudus, penuhi kehendak Tuhan. Hubungan baik dengan Tuhan ialah prioritas utama bagi orang percaya. Mereka harus jadikan ini tugas dan hal terpenting dalam hidup. Bangun hubungan dengan Tuhan untuk masuk dalam keadaan yang benar. Luruskan sudut pandang imanmu agar dia memperolehmu. Ungkap buah-buah firman dalammu, biarkan dia lebih mencerahkanmu, maka kau kan masuk dalam cara yang benar. Hubungan baik dengan Tuhan ialah prioritas utama bagi orang percaya. Mereka harus jadikan ini tugas dan hal terpenting dalam hidup. Makan minum firman Tuhan saat ini, masuki cara kerja Roh Kudus saat ini. Berbuat sesuai persyaratan Tuhan sekarang, jangan mengikuti metode yang lama. Maka hubunganmu dengannya akan normal, kau di jalur yang tepat dalam mempercayainya. Hubungan baik dengan Tuhan ialah prioritas utama bagi orang percaya. Mereka harus jadikan ini tugas dan hal terpenting dalam hidup. Tuhan cipta manusia, apakah manusia telah rusak atau mengikut Dia? Tuhan perlakukan manusia seperti layaknya keluarga. Manusia bukan mainannya. Dia sang pencipta dan manusia ciptaannya. Meski pangkat berbeda, semua perlakuannya lampaui hubungan mereka.
Tuhan cinta manusia, Tuhan peduli dan pelihara. Tak lelah Dia memberi manusia, tak merasa kerja ekstra. Tak dibutuhkannya pujian, tak dirasanya selamatkan manusia. Sediakan dan beri semua merupakan sumbangsi besar. Dengan caranya sendiri, esensinya apa adanya. Ia memberikan dalam ketenangan, berapapun yang manusia dapat darinya. Dia tak harap pujian. Itulah hakikatnya, sesuai dengan watak Tuhan. Tuhan dorong kau tak bicara teori, tapi apa yang asli dan penting. Belajar seni modern, berdedikasi, berkata dan berbuat hal yang nyata, berbicara sesuai kenyataan. Janganlah bicara berlebihan, sekadar buat orang senang dan memandangmu berbeda. Apa gunanya jadi perhatian orang? Perbuat yang memberi manfaat ke rumah Tuhan, bicara yang artistik, bertindak yang adil. Biar nurani tuntun emosimu, bicara yang masuk akal dan bertindak realistis. Jangan balas kebaikan dengan kebencian, jangan tak bersyukur bila lihat kebaikan. Jangan menjadi orang munafik, atau kau kan jadi pengaruh buruk. Saat kau makan dan minum firman, hubungkan semua dengan kenyataan. Bicara hal nyata, jangan sombong. Bersabar, toleran, belajar berserah. Bermurah hati dengan sesama, belajar murah hati, mau berkorban. Sangkal daging saat berpikir jahat, bahas hal nyata dan yang terjangkau. Banyak memberi, mengabdi tanpa pamrih, pedulikan kehendak Tuhan, dengarkan nuranimu. Ingatlah bagaimana Dia bicara, bersekutu berdoa lebih sering. Jangan bingung dapatkan pengertian, jangan kau ulurkan tangan dosamu lagi, atau kau akan dikutuk Tuhan. Hati-hatilah dengan tindakanmu. Berbelas kasih, jangan menyerang orang. Bersekutulah lebih lagi, bantulah yang lain. Banyak telah berbuat, sedikit
Sedikit bicara dan meneliti, berusahalah lebih keras untuk digerakkan dan disempurnakan Tuhan. Singkirkan cara-cara manusia, perilakumu dan tabiatmu yang dangkal, memuakan dan harusnya dihilangkan. Perbaiki kondisi mentalmu yang buruk. Manusia terlalu banyak luhi hatimu, beri Tuhan lebih banyak ruang hatimu. Bait suci itu milik Tuhan, maka tak boleh ditempati manusia. Jadi fokus pada kebenaran bukan emosi, bicarakan realitas dan bukan pengetahuan. Bicara tindakan bukan omongan kosong, berdiam diri lakukan dari sekarang. Tujuh guru keluar dari tahta, bergema di langit. Alam semesta berguncang, langit bumi jungkir balik. Suaranya menggelegar, tak seorang pun luput darinya. Kilat menyambar, guru menderu, langit bumi berubah. Manusia diambang kematian, lalu hujan badai datang. Deru guru cahaya kilat, manusia takut. Pedang bermata dua, sabar, anak-anak memberontak. Terdengar ratapan sebagian bangun dari tidur dengan takut. Mereka bergegas ke tahta, berhenti berbuat jahat. Belum terlambat bagi mereka untuk disadarkan. Tujuh guru keluar dari tahta, bergema di langit. Alam semesta berguncang, langit bumi jungkir balik. Tujuh guru keluar dari tahta, bergema di langit. Alam semesta berguncang, langit bumi jungkir balik. Dari tahta Tuhan Menilik hati manusia, iba kepadanya, menginginkannya dan selamatkan mereka. ke dalam kekekalan Dia, selamatkan mereka yang mengasihinya, yang paham kehendaknya, ikut sampai akhir. Penghakiman tahta putih dinyatakan kepada publik, mengumumkan kesimpulan. Penghakiman telah mulai. Tujuh guru keluar dari tahta, bergema di langit. Alam semesta berguncang, langit bumi jungkir balik. Tujuh guru keluar dari tahta, bergema di langit. Alam semesta berguncang, langit bumi jungkir balik. Mereka yang perkataannya tidak dari hati, yang ragu dan tidak yakin, yang membuang waktu mereka, yang paham kehendak Tuhan tapi tak mengamalkannya, pasti dihakimi. Saat tujuh guru bergema dari tahta ke ujung alam semesta, banyak
setia, kasih dan belas kasihan. Dia megahkan api yang menghanguskan dan penghakiman tanpa belas kasihan. 7 guru keluar dari tahta, bergema di langit. Alam semesta berguncang, langit bumi jungkir balik. 7 guru keluar dari tahta, bergema di langit. Alam semesta berguncang, langit bumi jungkir balik. Jungkir balik. Manusia percaya dan tak lagi melawan Tuhan. Biarlah setiap orang tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan yang benar. Semua bangsa manusia tunduk di hadapan Tuhan selamanya. Selamanya dalam kekekalan. Setelah karya oleh Yahweh, Yesus jadi daging untuk berkarya. Karyanya tak terpisah, tapi dibangun atas karya Yahweh. Ini karya untuk zaman baru. Setelah zaman hukum Taurat, setelah karya Yesus berakhir, Tuhan mulai zaman baru. Pengelolaan Tuhan selalu maju. Zaman lama berlalu, zaman baru tiba. Karya lama usai, karya baru mulai. Zaman lama berlalu, zaman baru tiba. Oh, 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 oh. Setelah karya Yesus, Tuhan berinkarnasi kedua kali. Inkarnasi ini mengikuti zaman hukum dan kasih karunia. Tiap tahap baru karyanya kan bawa awal yang baru, zaman baru, watak dan namanya, tempat dan cara kerjanya pun berubah. Pengelolaan Tuhan selalu maju. Zaman lama berlalu, zaman baru tiba. Karya lama usai, karya baru mulai. Zaman lama berlalu, zaman baru tiba. Oh, 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 oh. Pengelolaan Tuhan selalu maju. Zaman lama berlalu, zaman baru tiba. Karya lama usai,
Berapa yang kau lihat dan sentuh, seberapa yang kau alami. Ia uji disiplinkanmu, ia bekerja atasmu. Kau yang cari kesempurnaan, dapatkah ungkap karyanya lewat pengalaman dan memberi dirimu untuk lakukan karyanya. Kejar, ungkapkan karyanya, jadilah engkau penyata dan manifestasi Tuhan layak dipakai olehnya. Jadi saksi karya Tuhan, tunjukkan lewat pengalaman, pengetahuan dan deritamu, buat karya Tuhan dikenal orang. Kejarlah Dia kan sempurnakan. Kalau kau kejar kesempurnaannya, hanya untuk diberkati. Ini bukti perspektif iman padanya. Tak murni, kejar, ungkapkan karyanya, jadilah ungkapan nyata dan manifestasi Tuhan layak dipakai olehnya. Selalu cari cara lihat karyanya dalam kehidupan, dan puaskannya saat Dia tunjukkan kehendaknya. Selalu jadi saksi kebesaran dan hikmatnya, belajar peragakan caranya, disiplinkan tanganimu, mengejar kemuliaannya saja, kau memenuhi syarat. Jadi saksinya, penuhi tuntutannya, alami karyanya untuk manusia. Alami baik sakit, air mata maupun kesedihan. Kau lakukanlah semuanya untuk jadi saksi Tuhan. Kejar, ungkapkan karyanya, jadilah ungkapan nyata dan manifestasi Tuhan layak dipakai olehnya. Layak dipakai olehnya. Sejak Tuhan Maha Kuasa
Raja kerajaan telah disaksikan, lingkup rencana pengelolaannya terbentang di seluruh semesta. Nampakannya telah disaksikan, tidak hanya di Tiongkok tapi di semua negeri. Mereka serukan nama kudusnya, mencari persekutuan dengan Tuhan apapun caranya. Memahami kehendaknya, melayani bersama di gereja. Roh Kudus bekerja menakjubkan. Tuhan yang Maha Kuasa, Raja Kerajaan, Dia telah disaksikan. Sungguh nama Tuhan yang Maha Kuasa telah disaksikan semua bangsa dan negeri. Bahasa tiap bangsa berbeda satu sama lain, tapi hanya ada satu roh pemersatu di antara gereja, yang satu dengan Tuhan, pasti tanpa perbedaan. Roh Kudus panggil suaranya, bangkitkan mereka. Rahmat Tuhan ialah suaranya. Semua serukan nama kudus Tuhan Maha Kuasa. Mereka juga memuji bernyanyi. Tiada penyimpangan dalam pekerjaan roh, semua berjalan mantap di jalan yang benar. Mereka pantang mundur, keajaiban demi keajaiban. Sulit dibayangkan, dipahami manusia. Tuhan yang Maha Kuasa, Raja Kerajaan, Dia telah disaksikan. Sungguh nama Tuhan yang Maha Kuasa telah disaksikan semua bangsa dan negeri. Tuhan yang Maha Kuasa, Raja kehidupan di semesta. Dia duduk di tahta mulia dan hakimi seluruh dunia. Dia menguasai memerintah semua bangsa. Semua lutut bertelut, berdoa padanya, mendekat padanya. Berapapun lama engkau percaya padanya, berapapun tinggi statusmu, berapa besar kecakapanmu, jika menentang Dia dalam hatimu, engkau harus dihakiminya. Tersungkur panjatkan permohonan berimu, inilah tuaian hasil tindakanmu. Ratapan ini suara siksaan di lautan api dan belerang. Inilah seruan dihajar tongkat besinya. Inilah penghakiman di hadapan tata Kristus. Tuhan yang Maha Kuasa, Raja Kerajaan, Dia telah disaksikan. Sungguh nama Tuhan yang Maha Kuasa telah disaksikan semua bangsa dan negeri. Sungguh nama Tuhan yang Maha Kuasa telah disaksikan semua bangsa dan negeri. Ciptakan manusia di atas bumi dan pimpin mereka sampai sekarang. Dia menjadi korban
untuk keselamatan manusia, dan Dia harus taklukkan, pulihkan manusia ke citranya semula. Ini karya yang Dia kerjakan dari sejak permulaan. Dia akan bangun kerajaannya, pulihkan otoritasnya di bumi, dan citra manusia. Dia pulihkan otoritasnya atas semua ciptaannya. Dirusak oleh iblis, hati manusia tak takut akan Tuhan. Hilang peran awalnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, menjadi musuh Tuhan, hidup di bawah kekuasaan iblis. Ketaatan manusia hilang, karya Tuhan tak bisa dilakukan. Dia akan bangun kerajaannya, pulihkan otoritasnya di bumi, dan citra manusia. Dia pulihkan otoritasnya atas semua ciptaannya. Manusia dicipta Tuhan selayaknya sembah Tuhan, tapi mereka hianatinya dan menyembah iblis. Manusia dicipta Tuhan selayaknya sembah Tuhan, tapi mereka hianatinya dan menyembah iblis. Iblis jadi pujaan di hati manusia, tiada tempat bagi Tuhan. Manusia kehilangan arti mengapa Dia diciptakan. Untuk memulihkannya, manusia harus kembali ke citranya semula. Rusaknya manusia, Dia akan bangun kerajaannya, pulihkan otoritasnya di bumi. Dia akan bangun kerajaannya, pulihkan otoritasnya di bumi. Dia akan bangun kerajaannya, pulihkan otoritasnya di bumi, dan citra manusia. Dia pulihkan otoritasnya atas semua ciptaannya. Untuk rebut manusia dari iblis, Tuhan mesti selamatkan ia dari dosa. Dengan ini Tuhan pulihkan fungsi awal manusia dan memulihkan kerajaannya. Anak pemberontak kan dihancurkan,
agar manusia menyembah Tuhan dan hidup baik di bumi. Kerajaan yang ingin Dia tegakkan ialah kerajaannya. Manusia yang Dia inginkan ialah yang menyembahnya. Taat penuh padanya, miliki kemuliaannya. Tuhan yang benar dan esa, atur segalanya dalam semesta. Kristus Maha Kuasa, inilah kesaksian. Roh Kudus Dia berkarya untuk bersaksi di semua tempat, agar tiada orang yang ragu. Raja yang jaya, Tuhan Maha Kuasa telah menang atas dunia. Dia kalahkan dosa dan genapkan penebusan. Pujilah Raja semesta yang jaya. Seluruh dunia bersuka, Tuhan Maha Kuasa layak dipuji. Mulia dan kuasa bagimu, Raja Agung atas semesta. Tuhan yang benar dan esa, atur segalanya dalam semesta. Kristus Maha Kuasa, inilah kesaksian. Roh Kudus Dia berkarya untuk bersaksi di semua tempat. Dia selamatkan kita walau kita telah rusak, lengkap